Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan nama aku Sofyan kalau yang belum kenal. Di video kali ini di sebelahku ada Torik dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol aja tentang pengalamannya Torik selama di Australia. Dan ini cukup menarik ya, karena ketika aku ngobrol sama Torik ternyata dia sempat kerja di Tasmania, yaitu planting. Dan planting itu waktunya di winter dan itu kayak dingin banget. Dan experience itu buat aku kayaknya cukup menarik buat di-share ke teman-teman yang ada di Indonesia atau yang akan ke Australia dan bekerja di Australia. Ini Torik. Apa kabar, Rik? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, langsung aja kenalin namanya. Halo teman-teman, namaku Torik. Ini udah masuk tahun ketiga WHV, tapi masih nunggu lagi bridging visa. Sekarang masih WFH tapi nunggu bridging visa ya? Enggak, sebenarnya aku udah habis, second year-nya udah habis, terus ini lagi bridging COVID visa. Jadi aku keep bridging COVID third ya? year. Keep terjadinya buat ntar ya? Oke. Ceritain dong yang pengalaman kamu pas dari pertama ke Australia itu, kan kamu sempat susah gitu, sempat nganggur ya. Nah itu ceritain awal mula ke Australia terus akhirnya nyampe sini gimana? Iya, jadi awalnya kemarin itu sebelum berangkat kan sempat kayak nyari kerja dulu gitu. Nah, dapet tuh di Mildura Grape, kayak picking grape gitu. Terus waktu itu sebenarnya udah dapet, terus tiba-tiba dikabarin, sorry, kita udah nggak butuh orang lagi gitu. Terus yang di Mildura itu, terus akhirnya, nah aku udah beli tiket waktu itu. Nah setelah itu aku bingung, maksudnya gimana, maksudnya aku nggak tahu banyak, terus coba kayak kontak teman-teman yang aku tahu. Akhirnya temen kebetulan lagi di Tasmania, terus akhirnya yaudah berangkat. Waktu itu kebetulan tiket itu dia transit di Melbourne, jadi di Melbourne yang harusnya ke Mildura, aku beli tiket di Melbourne itu ke Tasmania. Ke Tasmania sampai sekarang. Nah itu kan kamu sempat nganggur. Nah itu gimana tuh? Kok bisa nganggur? Itu nganggurnya berapa lama? Dan waktu itu duit kamu tinggal berapa dolar gitu kan? Nah itu bisa diceritain nggak? Ya jadi awal nyampe sini nggak langsung dapat kerja, kayak aku coba kayak drop CV kemana-mana, keliling. Waktu itu ada temen juga kan, ya sama temen dia lagi cari kerja juga. Itu sekitar sebulan lah nunggu. Pas bulan aku nyampe sini 11 Februari 2020, terus mulai awal kerja itu aku 11 Maret 2020 itu awal kerja. Jadi total benar-benar 1 bulan nganggur di sini. Itu aku dari Indo cuma bawa 1100 kalau nggak salah, 1100. Terus sampai kerja itu kayak sisa berapa, $70 waktu itu. Nah untungnya dapat kerja setelah itu. $70 ya? $70 sisa nganggur selama sebulan. Karena masih awal, mungkin kita nggak tahu buat misalnya buat ininya, buat gimana buat savingnya apa segala macam, itu masih bingung. Jadi kayak ya tinggal segitu gitu. Tinggal ya. Oke. Terus itu gimana cara survive-nya ketika nganggur dalam sebulan itu? Untungnya kemarin itu jadi untuk misal kayak makan sehari-hari, untungnya ketolong. Waktu itu aku dari Indo tuh kayak bawa stok makanan banyak gitu. Jadi gitu. Kayak itu membantu banget buat ngepress budget selama nganggur itu. Wah keren juga nih ya teman-teman. Pas nganggur untungnya bawa stok makanan dari Indonesia ke Australia. Buat teman-teman yang mau ke Australia, jangan lupa bawa bumbu-bumbu kayak bumbu rendang, bumbu apa aja deh. Nah itu sangat-sangat dibutuhin ketika di sini ya, karena bumbu-bumbu kayak gitu
jarang banget didapetin, apalagi kalau teman-teman stay-nya nggak di kota ya, kayak di sedikit daerah-daerah countryside atau pedalaman. Nah itu jarang banget kayak jual-jual ada bumbu Asian gitu. Nah terus abis itu setelah dari situ kamu sempat kerja apa lagi gitu? Jadi pertama kerja itu aku dapet ada namanya dia Smart Berries Farm. Dia ada di sekitaran Devonport, Tasmania. Iya. Itu aku kerja di situ selama 7 hari, seminggu lah. Seminggu di situ, terus lanjut ke ada harvesting apple, apple picking, yaitu di sekitaran Launceston. Nah, aku di sana selama kurang lebih 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan di sana. Kalau Apple tuh kerjanya gimana, Rick? Bisa jelasin nggak? Kalau menurut pengalamanku pribadi, Apple ini salah satu kerjaan yang cukup berat. Cukup berat di ya? kalangan misalnya anak-anak PHV ya. Soalnya ya misalnya tahu kita Apple itu enggak. Jadi kita kerja itu pakai kangaroo bag. Oh, kangaroo bag. Yang kurang lebih kalau itu diisi apple penuh itu 15 sampai 18 kilo lah, 20 segituan. Oh, jadi kayak pakai kangaroo bag gitu Kangaroo ya? bag dikumpulin sampai penuh, ntar kita kita bawa ke bin kayak gitu. Yeah. Kita kumpulin sampai binnya penuh. Nah, itu berat banget untuk awal-awal. Berat banget ya? Iya. Tapi itu dari Apple sendiri itu sehari bisa dapat uang berapa dari Untuk picking apple? seminggu awal tuh sempet struggle, maksudnya kan karena berat kan. Itu sehari mungkin 150 sampai 170. Itu minggu pertama. Terus ya makin hari kita bisa nemuin caranya buat improve. Jadi waktu itu ya average sehari bisa kayak 250 sampai 300. 250 sampai 300 ya? Ya. Oh, oke. So, oke lah ya. Maksudnya bisa Lumayan. saving lah ya. Iya, cuman ya itu kendalanya kalau kita kerja outdoor kayak gitu kan di cuaca. Jadi waktu itu sempet kayak seminggu itu kita kerja cuma 2 atau 3 hari gitu. 2 atau 3 hari Karena doang. hujan jadi kita nggak bisa kerja. Oh, berarti kendalanya tuh ini ya. Kalau hujan ya. Kalau hujan tuh nggak kerja ya. Kalau hujan nggak kerja. Terus setelah dari picking apple itu kamu ngapain? Setelah picking apple sempet kerja ini juga berat juga, cutting brokoli. Oh, cutting brokoli ya. Itu kerjanya super berat sih menurutku juga karena kita harus seharian bending kayak gitu, itu sakit banget di punggung. Oh, bending Itu ya. kerja nggak lama, untungnya cuma 7 hari juga. 7 hari. 7 hari di situ. Oh, oke. Terus nah, langsung aja nih kan habis itu kamu kerja ini kan ya, kerja packing ya, salmon ya. Enggak, jadi setelah brokoli itu aku kerja planting itu, tree planting. Oh, oke. Nah, yang ini nih kerjaan yang menarik. Nah, terus itu bisa ceritain nggak kenapa kamu tertarik buat ngambil kerjaan planting? Kenapa aku milih planting waktu itu? Karena dia lumayan tinggi pada waktu itu untuk hourly rate-nya. Oh, rate-nya. Dia 29,15 kalau nggak salah. Iya, 29,15 per hour-nya. Terus waktu itu juga nggak banyak pilihan karena aku kan juga pengen misalnya stay di Tasmania lebih gitu, maksudnya lebih lama gitu. Terus pada waktu itu kan udah masuk winter. Nah, itu nggak banyak kerjaan kalau winter itu di sini. Terus ada option itu planting, ya udah coba join gitu. Oh, oke. Nah, itu planting sendiri tuh kerjaannya seminggu berapa hari, Rick? Jadi planting itu kemarin kerja seminggu itu 5 hari, Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat ya? Senin sampai Jumat. Dan itu nggak tergantung cuaca sih untungnya, jadi nggak stable gitu untuk kerjaan itu, karena meskipun kayak hujan, badai apa segala macem, kita tetap Kerja ya? gitu.
nggak ada saat kecuali kalau jadi kerjanya ini kan kayak di atas bukit kayak pegunungan gitu lah, di hutan kayak gitu. Jadi itu kayak peluang turun snow-nya itu banyak pada waktu itu. Soalnya kan itu kerjaan all winter kan. All winter. All Oke, winter. ya. Jadi pengecualian kita libur itu kalau snow turun itu baru kita day off. Berarti nah berarti kalau ada snow langsung day off ya, nggak kerja ya. Nggak kerja, tapi eh, pada saat itu untungnya kayak nggak bukan, malah kayaknya nggak ada sehari 2 hari waktu itu turun snow itu, tapi waktu udah mau kelar kerjaan gitu, udah mau di penghujung mau kelar kerja pada hari itu baru turun snow. Jadi kayak kita masih bisa survive sampai kelar kerjaannya. Oh gitu. Dan itu kayak itu berapa kali snow turun gitu ketika waktu kerjaan tree planting itu? Ada beberapa hari waktu itu sempet kayak turun gitu di pagi, terus untungnya itu nggak lama gitu. Terus ada waktu itu juga yang bener-bener lebat banget snownya, ini deres banget lah ibaratnya kayak gitu. Itu pernah juga sehari kayak gitu. Untungnya ya itu tadi pas kerjaan mau berakhir gitu, mau kelar di hari itu. Nah itu perasaan kamu gimana, kan di Indonesia nggak pernah kerja, apalagi kerja outdoor terus keluar snow gitu. Nah itu gimana pengalamannya waktu itu? Wah, itu kebetulan juga maksudnya pertama aku tahu salju gitu ya. Pada waktu kerja itu ya, yang pasti kayak excited gitu. Wah, ternyata kayak gini pengalamannya. Yeah. Ternyata bisa, maksudnya kita meskipun di negara kita nggak pernah ibaratnya nggak pernah lihat itu kan. Terus lihat itu pertama kali, yang pasti seneng. Dan ternyata kita juga bisa, maksudnya survive menghadapi dingin itu sebenarnya bisa ya. Oke, survive ya. Survive. Tapi itu bagus banget ya waktu wah ada itu snow bagus banget, kayak wah iya, itu salah satu kerjaan yang menurutku paling bagus menurutku ya selama aku kerja di Australia. Oh, kenapa gitu bagus? Karena balik itu tadi, dia punya base rate yang cukup lumayan lah, maksudnya di kalangan kerjaan-kerjaan yang lain itu dia 29 menurutku itu cukup oke gitu per hour. Terus di luar itu, jadi kita waktu kerja itu bener hourly rate, tapi kita dikasih target, ada kayak daily target gitu. Oh, daily target ya. Nah, selepas kita ibaratnya kita udah mencapai target itu, nextnya itu dia ngasih kita kayak insentif, kayak bonus kayak gitu. Oh, oke. Jadi Nah itu lumayan banget. Dan planting ini sendiri kerjanya nggak cukup panjang, maksudnya bukan yang kerja overtime kayak gitu. Ini kita kerja kayak jam 8 pagi sampai jam setengah 4 sore. Itu apa ya, maksudnya nggak yang long hour banget ya? Nggak yang long hour banget, dan dapatnya cukup buat aku gitu. Oh, alhamdulillah ya. Nah itu berapa sih kalau planting? Berarti sehari standarnya bisa dapat berapa kalau planting sendiri? Jadi misal kerja di luar bonus itu, sehari kita bisa 230-an lah. 230 after tax. Oh, oke. 200 itu di luar sebelum bonus ya, di luar bonus ya. Berarti kalau bisa dijelasin nggak gimana bonusnya itu? Jadi waktu itu sistem bonusnya itu, misal kita kerja waktu itu, jadi tanaman ini kan ada boxnya gitu, ada boxnya, dan di dalam box itu tanamannya kurang lebih 150 ya. 150 tanaman. Nah, kita sehari itu ada target 8 box. 8 box sehari. Oh, oke, 8 box. Terus selebihnya
satu boxnya dihargain berapa? Seboxnya waktu itu Atau lupa. atau per row? Enggak, bukan bonusnya? per row sih. Bonusnya berapa waktu itu seingatku ya 18 atau 20 gitu. Per boxnya ya? Per boxnya. Jadi kayak kurang lebih 15 sen lah per tree. Per satu tree, satu pohon ya? Satu pohon. Oke. Oh, Ini pohonnya itu segini. nah kalau mau kerja planting itu kapan seasonnya, terus harus apply-nya gimana kalau teman-teman mau apply kerjaan planting? Jadi kemarin itu planting ini dia yang punya project AgriLabor. Oh, ini teman-teman tahu semua kan AgriLabor ya? Ya kita tinggal minta ke AgriLabor bekerja. Kebetulan tahun ini katanya dia ada lagi. Ada lagi Mereka ya? bilang ini tahun ini bakal ada planting lagi. Ada planting Sama itu di antara Juni kalau nggak Juli. Juni atau Juli ya? Oh, oke. Itu seasonnya berapa lama? Seasonnya waktu aku kemarin itu Juni. Jadi start dari first June, terus kelar itu antara akhir September. Akhir September. Oh, oke. Berarti cukup lama ya kerjaan Cukup planting lama, ya? lumayan. So, jadi kita nggak usah pindah-pindah ya, stay di situ lama ya, Iya. fokus kerjaan itu. Nah itu di area mana aja di Tasmania? Jadi di Tasmania itu dia punya berapa ya? Ada 4 area. Jadi yang pertama kemarin itu di sekitaran Launceston, yang kurang lebih kalau dari Launceston itu, Launceston yang kotanya itu sejaman lah dari situ. Kita driving dari, misal kita tinggal di Launceston, kita driving sekitaran 1 jam dari tempat. Sejam ya? Dari tempat, oke. tempat kerja. Jadi kerjaan planting ini tuh kayak pindah-pindah gitu ya, Rick? Kayak pindah-pindah. Jadi awal kemarin itu di Launceston, terus itu selama 1 bulan. Terus kita lanjut di Hobart, di sekitaran Hobart, sama juga kayak sejam lah, 1 jam dari Hobart gitu. Itu selama 2 bulan. Lebih 2 bulan setengah waktu itu. Terus setelah itu kita lanjut ke Burnie. Oh, Burnie ya? Ke Burnie. Oke. Nah, berarti kan selama ini kamu kerjaannya nge-farm terus ya? Maksudnya farming gitu? Iya, farming saya industry. kerja farming gitu. Nah, selama ini kerjaan farming itu buat kamu enjoy gak sih? Menurut aku enjoy sih, maksudnya kita kerja outdoor dengan kondisi yang sangat apa ya, maksudnya yang sangat ibaratnya yang kita nggak bisa lakukan ketika kita di Indonesia gitu. Menurut aku itu sangat fun gitu. Di samping misalnya teman-temannya juga yang enjoy terus asik juga teman-temannya kayak gitu. Oh gitu. Berarti kerjaan nge-farm itu kamu enjoy ya daripada enjoy. Nah, setelah kerja nge-farm itu ada nggak sih perubahan dari diri kamu gitu ketika udah pengalaman apa yang buat kamu itu wah selama ini nge-farm terus kan itu berat ya, kerjaan farm itu berat. Nah itu kamu pernah nggak kayak ngalamin injury gitu atau cedera ketika bekerja gitu? Ya alhamdulillah untungnya sampai sekarang untuk maksudnya kayak cedera apa segala macem seperti itu belum pernah terjadi untungnya. Jangan sampai lah kalau bisa. Ya balik itu lagi, misalnya di sini misalnya aku banyak belajar juga dari misalnya kerja farm kayak gitu. Itu benar-benar kayak ya meskipun berat kita jadi belajar gitu, maksudnya untuk semua hal itu ternyata
bisa kita lakuin gitu. Asalkan kayak kita mau, misalnya kita apa ya, melakukan sepenuh hati apa segala macem kayak gitu, ikhlas gitu. Iya. Itu pasti kita kayak bisa survive, bisa ngelewatin kerjaan itu gitu. Mantap. Kan selama ini kamu stay di satu tempat ya. Kan kebanyakan anak WHP itu kan pindah-pindah ya, pindah-pindah kerja gitu, pindah-pindah tempat. Pindah-pindah state gitu. Iya, pindah-pindah state, pindah kota kayak gitu. Nah, itu apa yang kamu rasakan gitu ketika, atau keuntungannya apa sih kalau kamu nggak pindah state gitu, stay di satu state buat kamu? Kalau menurutku keuntungannya itu yang pasti kita motong biaya kayak pindah-pindah itu cukup costly kan menurutku juga. Itu kita jadi misal kalau kita nggak pindah tuh kita bisa misalnya nggak ada biaya pindah-pindah kayak gitu. Oh, biaya pindah-pindah ya. Jadi kayak kita benar-benar pure bisa saving gitu, bisa misalnya kita bisa saving, bisa apa segala macam ya, meskipun gimana ya, misalnya pindah, jadi tergantung tujuan sih menurutku. Misalnya kayak kita pindah-pindah atau kita stay di satu tempat kayak gitu tuh, itu tergantung tujuan kita kesini untuk apa. Misal kita kayak pengen explore apa segala macam ya, baik juga kayak pindah-pindah gitu. Tapi kalau kita kayak tempat gitu ya, kita suka yang maksudnya yang stay di settle di satu tempat kayak gitu, itu menurutku juga nggak apa-apa gitu. Itu bagus juga ya. Itu bagus juga buat ya tadi kayak saving, terus buat kita tahu orang-orang yang sekitar gitu, terus dapat teman-teman juga yang mungkin yang sama-sama stay di satu tempat juga kayak gitu. Jadi kayak hubungan pertemanan itu jauh lebih erat kayak seperti itu sih. Oh, jadi kayak lebih kayak teman-teman, jadi kayak hubungannya ya lebih keluarga gitu lebih ya, keluarga kalau stay di satu tempat gitu. Oh, sekarang kita ini lagi di Devonport ya teman-teman. Ini aku dan Torik itu kebetulan kita tinggal satu rumah bareng, dan ya beginilah rumah kita. So oke, mungkin segitu aja ngobrol-ngobrolnya dari Torik, pengalaman kerjanya ketika kerja di mana, kerja di Tasmania, khususnya planting itu. So buat teman-teman, kalau ada pertanyaan langsung aja komen di bawah, dan jangan lupa subscribe karena masih akan ada video-video menarik lainnya. So see you next time. See ya.